Ya pemirsa, kita balik lagi. Pasti juga ini kita sudah berada di sesi yang terakhir ya. Tentu juga untuk tema kita hari ini kampus keren tanpa bullying ya. Pasti juga dari prestasi ke aksi gitu. Nah, dan mungkin menurut dari Heri sendiri ya sebagai anti bullying atau juga perlindungan dan kekerasan seksual dan juga sebagai mahasiswa juga gitu ya. Nah, jadi menurut Heri itu apa peran organisasi mahasiswa lainnya gitu ya? Mungkin tidak hanya duta gitu untuk bertanggung jawab atau bukan bertanggung jawab sih. Ya tentunya juga mungkin punya peran dan tanggung jawab untuk ini ya. Nah supaya juga untuk bisa menurunkan angka bullying atau juga menghilangkan sama sekali. Nah mungkin UKM-UKM lain atau juga organisasi-organisasi mahasiswa lain apa sih peran yang mereka bisa lakukan ya kan. Terus juga dari akademik ya. Nah itu juga dari pihak kampusnya sendiri yang tentunya juga dalam menciptakan kampus aman dan inklusif untuk semua mahasiswa khususnya di kampus ya. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk di sekolah-sekolah juga gitu. Apa sih untuk peran guru, dosen, atau juga mungkin OSIS ya kalau SMA atau kita mungkin PMA atau organisasi UKM lainnya supaya juga untuk bisa menciptakan kampus bebas bullying. Kalau mengenai peran untuk mengedukasi bullying ini Pak, kita berbicara tentang peran. Kalau untuk Eri sendiri untuk sebagai mengedukasi bullying itu kalau sendiri tidak bisa Pak. Jadi kita harus mengambil peran dari akademik dan organisasi lain karena itu sangat penting untuk kita dapat menurunkan angka bullying itu, apalagi di kampus kita sendiri Pak, agar tercipta rasa aman dan nyaman itu. Karena kalau tanpa peran orang nih Pak, kalau dari sendiri itu tidak akan terlaksana. Dan juga dari pihak kampus juga kita harus menyediakan pelaporan yang aman untuk seseorang korban bullying agar dia tidak dapat merasa dihakimi kalau dia apa. Ya tanpa harus tulis nama boleh juga ya kerahasiaannya ya karena itu sistemnya seperti kayak kita ke psikolog kan. Jadi kenapa mungkin banyak orang yang ke psikolog karena itu memang ya insyaallah ada kode etiknya yang pasti juga aman gitu ya. Betul Pak. Juga ada penderita. Oke itu dari akademik ya bisa gitu ya untuk dipraktekkan ya. Nah terus kalau di UI sendiri udah mempraktekkan hal itu nggak sih? Kalau di UI dari kemarin Pak, dari kami dari Satgas Satuan Tugas Anti Kekerasan Perundungan itu sudah dilakukan Pak, ada pelaporan dan ada pelaporan dengan Pak. Dan ternyata ada ya. Ada. Ya, luar biasa. Nah ini menjadi PR buat kita juga ya. Jadi kita nggak bisa menutup mata gitu ya tentang fenomena ini sendiri yang mungkin sangat mengkhawatirkan gitu. Nah terus kalau bisa mungkin bisa juga untuk di sekolah-sekolah juga seperti itu ya kan. Ada layanan khusus itu di sini kontak saran ataupun kontak aduan gitu ya. Nah supaya juga mungkin ya jadi para petugasnya bisa bisa melakukan tindakan atau juga action gitu. Nah terus kalau misalnya nih mungkin bisa jadi tantangan juga ya bagi Heri dan teman-teman lainnya. Nah jadi mungkin kan kita pasti sudah mengetahui ya, mungkin sudah tahu ini 1-2 ataupun apa gitu pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan bullying ini. Nah jadi apa nih yang kalian lakukan gitu ya. Nah tentunya juga pendekatannya supaya para pelaku bullying ini bisa berubah itu tanpa memunculkan mungkin kebencian atau tanpa memunculkan stigma baru sebagai apa gitu ya. Nah supaya juga mereka benar-benar sadar gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Mungkin tidak hanya Heri tapi mungkin buat teman-teman gitu ya yang mungkin secara tidak langsung melihat gitu ya. Melihat itu tempat. Nah jadi what should we do? Apa yang harus kita lakukan gitu untuk si pelaku ini ya supaya juga dengan cara yang baik juga ya. Karena kita kalau bisa sekarang ini kalau kita juga memberantas kekerasan kan juga nggak akan ada habisnya ya. Seperti menurut Heri apa tuh? What the wise thing to do gitu apa gitu yang mungkin ya cara bisa lebih bijaknya. Kalau dari sih Pak, terutama itu kita pendekatan dengan pelaku tersebut. Kita pendekatan, kita mengedukasi tentang bagaimana jika jadi korban bullying. Oke, itu yang pertama ya. Dan apa yang dirasakan korban bullying. Terus kita juga dapat mengedukasi tentang bahaya ataupun bahayanya terhadap itu Pak. Iya benar. Ya jadi kita kasih gambaran juga ya. Jadi kan nggak hanya sekedar contoh ya fisik ataupun lewat verbal segala macam. Tapi ya tanpa mengetahui apa sih ini ya kan karena mungkin dia belum apa istilahnya ya mungkin dari niatnya bercanda tapi dia nggak tahu efek dari situ apa bisa jadi di situ mulainya ya dendam segala macam gitu ya. Nah terus juga ini yang paling menjadi PR kita ya mungkin buat kita semuanya juga is not only Heri juga ya. Nah itu juga ini kan dengan adanya media sosial ini kan juga
parah juga ya, meskipun juga ini sudah masuk ke ranah ya bisa dibilang pribadi ya, karena mungkin akun-akun sendiri itu yang merasa ngapain sekarang itu akun saya segala macam. Nah hati-hati loh pemirsa ya, karena juga mungkin teman-teman ya, nah itu juga nggak sembarangan lagi. Sekarang orang-orang sudah banyak bertindak dengan berdasarkan undang-undang ITE ya. Nah jadi jangan sampai jari-jari kamu itu yang menjebloskan kamu semua ini ke penjara ya. Jadi jangan sampai lemas sekali itu jari-jari ya kan. Nah jadi sampai yang nggak ada nggak ada alasan, nggak ada angin laut udah tiba-tiba melempar, mengkomen orang segala macam. Nah itu juga hati-hati ya, karena itu juga ini. Nah terus bagaimana nih kalau misalnya melihat perundungan atau juga bullying ini di media sosial di kalangan mahasiswa gitu, dan mungkin apa sih dalam langkah pencegahan nggak sih mungkin kalau fenomena sekarang? Kalau misalnya kita berangkat dari bagaimana Heri melihat fenomena bullying di media sosial sekarang, khususnya di lingkungan mahasiswa. Kalau kita lihat sekarang Pak, bullying itu di media itu sekarang itu sudah meningkat kali Pak. Parah ya? Parah. Okay. Karena itu kan bisa diakses langsung Pak, melalui komen negatif seperti itu Pak. Terus itu dapat langsung merasakan trauma yang sangat besar terhadap korban Pak. Iya. Depresi, kepercayaan diri dan traumanya Pak. Iya. Jadi kita sebagai peran ataupun role model duta anti perundungan harus melakukan edukasi sosial Pak. Di mana kita dapat mengedukasi tentang pencegahan dan juga penanganan terhadap bullying Pak. Oke, iya karena juga itu mungkin akibatnya lebih ini lagi ya, lebih parah lagi ya, karena mungkin kalau dibully atau apa ya mungkin ya cuma sama orang itu aja. Cuma kalau misalnya media sosial kan semua orang yang mengikuti dia tuh membaca kan, melihat gitu ya, jadi udah jadi ke apa ya, kesian gitu, udah jadi bukan rahasia umum ya, jadi bahan semua orang melihat gitu apa yang mungkin apa yang menghadapi si pembuli ini ya gitu kan. Jadi kalau misalnya mungkin secara langsung ya cuma dia aja gitu ya, tapi ini mungkin lebih efeknya udah double ya kan. Nah jadi itu ini sosial. Nah terus kalau misalnya untuk kampanye-kampanye atau juga mungkin dari Heri dan teman-teman gitu ya. Nah jadi mungkin dengan UKM-UKM terkait ada nggak sih mungkin program-program campaign gitu ya untuk mengedukasi, untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang dilakukan, atau mungkin ada gerakan-gerakan apa gitu ya, mungkin teman-teman yang mahasiswa pengen bergabung atau apa mungkin mereka bisa sama-sama ikut ya program kalian ini, ada nggak sih mungkin di bawah organisasi tertentu itu? Kalau di kampus sendiri kan kita punya satgas Pak. Itu masih sampai sana ya? Oke. Kalau kita bergabung kita harus ikut di dalam itu agar kita tahu Pak, agar kita tahu tentang bahaya bullying tersebut. Dan juga kita dapat kampanye di beberapa sekolah ke sekolah Pak, agar penurunan bullying itu bisa menurun, dan juga anak-anak tahu seperti apa yang dirasakan korban dan seperti apa dari korban itu Pak. Oke, berarti ini di bawah Satgas itu ya, bukan di bawah UKM tertentu, tapi di bawah Satgas anti bullying di UI ya? Nanti kemarin duta kampus juga ada, kemarin pemilihan duta kampus juga ada Pak. Nah, dari satuan tugas Satgas anti perundungan itu juga ada tersendirinya Pak. Oke, ada sub-subnya lagi ya, khususnya untuk bullying ini ya. Berarti teman-teman itu bisa ikut ya, kalau misalnya nanti sama-sama kita menyuarakan anti bullying atau juga anti perundungan kekerasan seksual ya, baik itu di kampus atau juga mungkin di sekolah-sekolah, karena kan itu juga tugas mahasiswa juga gitu ya. Oke, nah hari ini yang kadang kita juga di penghujung gelaran untuk talk show kita untuk hari ini ya, talk show mahasiswa berprestasi. Nah mungkin ada pesan-pesan khusus apa gitu yang ingin disampaikan buat para pemirsa di rumah ya, kayaknya juga mungkin ini termasuk juga para orang tua ya, para teman-teman gitu ya, mungkin para yang merasa dirinya wah ini bullying atau juga mungkin ya korban khususnya ya. Nah, jadi apa yang ingin disampaikan dari Heri sebagai duta anti perundungan dan kekerasan seksual? Kalau pesan-pesan Heri sih Pak, untuk menurunkan angka bullying ini kita harus berperan juga Pak, seperti guru, orang tua, dosen dan juga masyarakat jadi Pak. Agar kita dapat mengedukasi bullying itu terjadi Pak. Dan juga kepada pelaku bullying itu coba tanamkan dalam diri kalian apa yang dirasakan korban bullying itu terjadi. Jadi stop bullying, jangan menyakiti, jadilah teman. Iya, nah stop bullying yang menyakiti dan jadilah teman. Oke, terima kasih banyak buat Heri ya, harap ya buat Heri untuk waktunya ya, pastinya juga untuk hari ini, pastinya juga ini merupakan salah satu dari program campaign ya sebagai duta anti bullying dan juga kekerasan seksual, supaya juga masyarakat benar-benar teredukasi ya. Nah, dan pastinya juga ini merupakan permasalahan bullying ini juga sudah ada dari dulu dan kayaknya makin lama makin parah, dan itu menjadi tanggung jawab
dari kita semuanya ya, supaya juga hal tersebut tidak terjadi lagi. Oke, terima kasih banyak sekali lagi ya. Nah, nanti insya Allah kita next time mungkin ada program-program apa kita bisa hadir lagi ya kalian dan timnya. Dan tentunya juga kita berdua mohon pamit. Terima kasih banyak pemirsa ya, pasti juga mudah-mudahan memberikan edukasi ya buat pemirsa semuanya, atau setidaknya merefresh kembali dari pengetahuan kita tentang bahayanya bullying, itu baik itu terjadi di manapun, sekolah, kampus, atau juga di lingkungan masyarakat. Ya, kita pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.